Assalamualaikum, halo sahabat ASN seluruh Indonesia. Bagaimana, apakah saudara-saudara sudah menyusun SKP akhir semester 1 tahun 2021? Memang SKP biasanya di akhir tahun, namun karena di tahun 2021 ini berlaku dua peraturan lama dan peraturan yang baru, maka harus dibelah menjadi 2 semester. Maka kita harus segera menyusun SKP akhir semester 1 2021 dan ditambah konversi agar bisa diintegrasikan dengan SKP yang semester 2 nanti. Mari kita coba pelajari, barangkali ini perlukan. Nah, penilaian kinerja tahun 2001 tadi terbagi atas 2 periode. Januari Juni berlaku peraturan yang lama, yaitu Perkab BKN nomor 1 2013 tentang pelaksanaan PP nomor 46 2011 ya, tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Ini berlaku kurun waktu Januari Juni tahun 2001 ini. Sedangkan penilaian ini, ini masih berlaku 60% untuk penilaian prestasi kerja dan 40% nilai perilaku. Ini masih berlaku seperti ini. Dan paling lambat akhir bulan Juli ini harus sudah dibuat ya. Kemudian nanti bulan Juli 2021 ya, mulai hari ini udah mulai Juli ya. Hari ini saya buat tanggal 1 Juli sampai Desember. Ini penilaian SKP disusun berdasarkan PP 30 2019 sesuai surat edaran tadi yang nomor 3 tahun 2001 ya. Sudah ini diberlakukan. Kemudian nilai kinerja PNS nanti diperoleh tidak harus seperti yang kemarin 60 penilaian kinerja, 40 perilaku. Ini berlaku manakala instansi yang sudah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat. Selain itu, rekan kerja setingkat juga bawahan langsung yang punya bawahan. Nah, itu untuk bawahan langsung ini untuk yang pejabat fungsional mengikuti peraturan pembinanya, apakah dia mungkin menduduki posisi yang punya bawahan sebagainya seperti itu. Fungsional kan ada mungkin ketua tim, ada supervisor dan sebagainya itu ada bawahan. Nah, itu karakteristiknya seperti itu bagi jabatan fungsional. Tapi kalau yang struktural sudah jelas ya. Kemudian 70 nilai prestasi kerja, nilai SKP, dan 30 nilai perilaku manakala belum melakukan seperti tadi. Belum melakukan penilaian bahwa saya itu dinilai oleh rekan kerja setingkat dan juga bawahan saya. Belum melakukan seperti itu, maka 70% nanti nilai SKP-nya, 30% nilai perilaku. Itulah perbedaan nanti yang berlaku setelah bulan Juli. Seperti ini. Dan seterusnya sampai peraturan diganti lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini sekedar intermezzo konstruksi SKP ke PPKPNS ya, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. SKP awal tahun perjanjian kinerja. Nah, seperti ini. Kemarin waktu awal tahun 2021 kita sudah menyusun SKP awal tahun. Nah, ini contoh PPPD, nanti mengikuti yang lain, yang guru, yang silakan ya. Nah, kalau di Permenpan 36 2020 PPUPD itu ada pengawasan, ada pengembangan profesi, ada penunjang. Pengawasan kemarin saya program kerja pemeriksaan tahunan apa disebut? Mungkin ada SPM-nya, ada NSPK, ada pemeriksaan dan desa, ada pemeriksaan khusus atau pemeriksaan yang wajib dilakukan AP. Nah, ini yang ada di PKPT kita tulis di sini. Ini contoh saja, tidak bisa semuanya. Kemudian pengembangan profesi apa saja, penunjang tugas PPUPD apa saja. Yang 2 ini, nah ini sesuai dengan kemampuan kita, profesional kita. Sedangkan yang pengawasan ini memang ada dalam program kerja pengawasan tahunan. Kita tinggal masuk situ pada bulan apa, dan sebagainya. Tentu saja di semester 1 kita sudah menyusun dari 1 tahun misalnya SPM, misalnya A, B, C, D, ada 4 pengawasan 4 SP
atau kegiatan yang harus kita lakukan untuk SPM misalnya. Maka di semester 1 di PKPT hanya A dan B. Nanti di semester 2 Juli sampai Desember baru baru nanti yang lainnya seperti itu. Ini misalnya. Yang lainnya ya DE misalnya seperti itu. Sisanya. Pemeriksaan dana desa misalnya. Nah, maka belum ada misalnya semester 1 nanti baru semester 2. Berarti ya, yang semester 1 ini sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan kan ada bulan-bulan situ dilaksanakan, maka kita susun dan jadi semester 1. Ini konstruksi SKP semester 1 dan ini semester 2 yang bagian bank. Nah, ini. Yang kuning semester 1, ini dari sumbernya dari 1 tahun ini, awal tahun. Jadi seperti itu. Nah. Jadi seperti tadi ya, jadi ini 1 tahun penuh, kemudian dijabarkan menjadi semester 1, semester 2, mengikuti program kerja pengawasan tahunan ini yang di inspektorat. Yang lain menyesuaikan. Ini contoh saja. Nah inilah SKP awal tahun, kemudian ini dibagi menjadi 2 semester karena nanti semester 1 akan mengikuti peraturan lama, semester 2 mulai Juli nanti akan mengikuti semester atau peraturan yang baru. Seperti itu. Dan nanti penilaiannya berarti juga 2 kali. Penilaian PKP ini, SKP yang semester 1 ini akan dinilai menjadi PPK PNS di semester 1 seperti ini. Nanti yang semester 2 kita akan bahas semester. Jadi dibelah jadi 2 untuk tahun ini. SKP kita. Baik. SKP awal PPPD contohnya ini dalam PKPT Januari Juni misalnya ada 3 kali di NSPK. Ini untuk contoh PPPD ya, inspektorat. Norma standar prosedur kriteria kita akan menyesuaikan ini dengan yang dilakukan oleh OPD. Misalnya dilakukan 3 kali, maka kita kodenya ada karena ini penyusunan program pengawasan. Jadi di pengawasan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Ini contoh satu saja di perencanaan pengawasan. Contohnya mengusulkan program kerja, review atau evaluasi dan sebagainya. Kodenya di Permenpan sekian. Angka kreditnya ini karena ini 3, ini sepertiganya ini angka kredit sepertinya. Tapi karena 3 kali maka saya gabungkan nilainya menjadi sekian. 3 program kerja. Karena 3 kali ya. Mungkin ini di SMP 1, nanti SMP 5, mungkin nanti di bagian ortal. Karena yang sama-sama menyusun ini kita gabungkan untuk NSPK perencanaan pengawasan. Karena ini 3 kali selama 1 semester, maka saya gabungkan angka ini jadi 1. Tapi kuantitas outputnya 3 laporan di program kerja dan sebagainya. Saya kira begitu, ini contoh satu saja waktu ini SKP awal tahun. Nah, Bapak Ibu, setiap pekerjaan ini kan 3 kali tadi. Berarti harus ada namanya setiap selesai 1 kali pekerjaan seperti ini, contohnya 1 kali misalnya, salah satu di antaranya itu mengusulkan program kerja review. Ini ada di misalnya penugas SP nomor 1 di SMP 1 Jayapura misalnya tanggal sekian. Waktu itu ada kode 105 yang mengusulkan program kerja. Nanti di tanggal yang lain dapat SP, ada seperti ini lagi. Tanggal berapa lagi ada SP, ada begini lagi. Ini contoh satu saja. Nilainya 0,39 kalau 1. Nah ini. Jadi mengusulkan PKP, kode butirnya di Permenpan 105, nilai angka kreditnya 0,39. Sebanyak 3 kali, contohnya ini. Ini di SMP berapa? Ini SMP 1. Nanti ada SMP 5, ortal, untuk hal yang sama, kegiatan yang sama. Berarti 3 kali ya. Jadi nilai dupaknya 0,39 kali 3 nanti di akhir semester. Ini kan hanya 1 kegiatan. Jadi 1178. Seperti tadi yang kita tuliskan di sini tadi. Oke. Seperti itu. 78 atau 70 nanti kalau salah dibetulkan 170 ya, ini salah ketiknya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi setiap SP, setiap surat tugas di akhir penugasan setelah menyusun laporan hasil pemeriksaan atau review, kita akan membuat namanya surat pernyataan melakukan kegiatan seperti ini rinciannya. Mengusulkan ini, merekomendasikan ini,
mereka melakukan review ini dan sebagainya itu ada angka kredit masing-masing. Jadi setiap kita penugasan kita lakukan sampai akhir, maka kita harus diakhiri dengan namanya SPMK. Sebenarnya kita membuat SKP akhir tahun atau PPKPNS itu sebenarnya ya kumpulan dari ini. Maka sebelum kita membuat dupak, itu kan kita harus ada ini, dan SKP kita itu adalah dupak kita itu. Nah, sebenarnya segitu. Jadi relate ada hubungan antara dupak dengan SKP kita akhir tahun atau akhir semester kalau ini semesteran. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta kok belum buat SKP akhir tahun lah. Kalau sudah buat dupak belum? Nah, harus dupak itu adalah kumpulan dari ini masing-masing kegiatan ini. Karena kumpulan dari kegiatan namanya menjadi dupak. Nah, SKP kita tinggal meniru dari dupak kita itu. Jadi seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Jadi sekali lagi ini contoh salah satu penugasan di SMP 1 tentang NSPK ya. Ketaatan terhadap norma standar prosedur kriteria yang ditetapkan pemerintah. Jadi ini contoh salah satu. Jadi kalau ada 3 penugasan berarti 3 kali seperti ini. Itulah angka kredit di dupak kita di semester 1 tentang NSPK untuk perencanaan, kegiatan perencanaan pengawasan. Nanti ada pelaksanaan dan ada kegiatan pelaporan dan sebagainya. Sesuai dengan Permenpan masing-masing yang Bapak Ibu lakukan. Baik, ini contoh. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa kita bisa menyusun SKP akhir tahun atau namanya PPKPNS manakala kita sudah membuat dupak. Dupak itu manakala kita tiap akhir penugasan sudah membuat ini dan dirangkum dalam dupak. Yang sama-sama kita samakan, kalau 3 kali tinggal kata volumenya 3. Berarti angka kreditnya kali 3. Tinggal gitu saja. Sudah jadi. Jadi itulah kurang lebih bagaimana SKP awal tahun. Ini adalah perjanjian kerja kita dengan atasan di awal tahun, bahwa semester ini kita membuat ini 3 kali, angka kredit sekian sesuai dengan Permenpannya. Kemudian kita lakukan setiap kegiatan dilakukan, setiap kali harus ada seperti ini, kayak dupak per kegiatan. Jadi itu namanya surat pernyataan melakukan kegiatan. Nanti begitu ada lagi, buat begini lagi, ada lagi, bukan tinggal mengalihkan saja kalau ada hal yang sama. Kalau kodenya sama tinggal mengalihkan untuk NSPK, nanti untuk SPM sendiri, Jadi untuk hal yang sama tinggal memadukan menjadi yaitu SKP seperti ini. Nah, inilah SKP akhir tahun. Nah, kalau ditambah perilaku namanya PPKPNS, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Nah, ini Januari sampai Juni karena tadi 1 semester. Targetnya tadi ini 3 kali untuk kegiatan perencanaan NSPK itu, penyusunan program kerja pengawasan itu 3 kali. Tadi di SMP 1, SMP 5 sama Ortal. Tadi 3 kali berarti 3 laporan. Angka kreditnya 3 kali satuan angka kredit yang ada di kode butir 105. Kemudian kita lakukan, kita punya ini tadi. Nah, punya ini tadi 3 berarti 3. Tinggal menggabungkan, akhirnya jadilah di sini, direalisasi. Akhir semester atau di akhir bulan Juni tahun 2021 dalam hal ini yang kita terangkan. Jadi 3 kali. Jadi klop antara sini dan sini. Nah, jadi seperti ini. Perhitungan itu agak panjang, capaian agak panjang. Biasanya kalau perilakunya waktunya sama, biayanya sama dengan target realisasi itu biasanya nilainya sekian. Baik, kita lanjut. Inilah akhir semester. Sehingga yang seperti ini berlaku untuk hal yang lain juga. Nah, seperti ini gabung dengan teman-temannya. Ini contoh yang tadi. Ini akhir semester. Oke, seperti ini terakhir akhir semester bulan Januari sampai Juni. Sehingga tanggal 30 Juni. Nah, ini nilainya. Karena ada tugas tambahan kita, ada juga ide atau kreativitas, maka kita tambahkan di bawahnya sehingga ada nilai angka kredit tambahan. Kalau tadi hanya 92 ditambah 2 jadi 94. 92, sekian karena mungkin ada yang nilainya lebih. 94,020 berarti sangat baik. Seperti ini. Ini adalah SKP akhir tahun. Nah, sehingga kita
buat jadi penilaian prestasi kerja seperti ini, seperti biasa. Kemudian nilai perilakunya tadi, yang ini 60 kali persen, 94 kali 60%. Ini karena peraturan lama hanya 60 kali 40. Sedangkan ini kali 40% nilai perilaku ini. Sehingga digabungkan menjadilah ini 95,61 karena nilai SKP ditambah perilaku. Sangat baik caranya. Oke, seperti itu kurang lebih gambarannya. Mulai dari apa tadi, SKP awal ini, awal tahun perjanjian kerja kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita dinilai di akhir semester. Apakah yang kita targetkan di sini sebelah kiri ini sudah kita lakukan sama dengan target, realisasinya sama dengan target di sebelah kiri tadi. Taruh sini sehingga keseluruhan menjadi seperti ini. Kalau ada tugas tambahan taruh di bawahnya. Kalau lebih dari 3 atau lebih itu tambah nilai 2. Oke, dan seterusnya. Nah, dan ini kita buat PPKPNS-nya seperti biasa. Nah, namun karena kita ini bulan Juni, nah bulan Juni ini pakai peraturan lama, dan nanti mau nggak mau SKP kita ini karena 1 tahun SKP atau PKPNS itu 1 tahun, maka harus bisa diintegrasikan. Padahal nilainya berbeda. Kalau ini sampai 100%, kalau nanti sana sampai 120. Nah, maka kita harus ada namanya tabel konversi. Kita lihat ini. Jadi Januari Juni, ini bulan Januari Juni untuk 2021 kita harus buat konversi. Nah, itu karena apa? Karena terbagi 2 aturan, dan nanti kita mau nggak mau SKP kita di Desember 2021. Maka yang sampai Juni itu harus disesuaikan, maka perlu namanya konversi. Nah, ini bagi Bapak Ibu PNS yang memiliki nilai tadi, nilai 91, tadi kan saya 94 ya, berarti saya berlaku ini, rumus ini. Bagi yang mendapat 76/90, nah ya, itu nilainya nanti pakai rumus ini untuk konversi, dan seterusnya. Janganlah yang bawah ini berarti nggak kerja. Paling enggak 2 yang atas ini. Ini baik, ini sangat baik. Dan belum tentu kalau ini sangat baik kalau nggak ada ide. Nah, untuk peraturan yang baru ya, Menpan 3 2021 berlaku bulan Juli. Walaupun amat baik, kalau tidak punya inisiatif kerja atau ide, maka nanti akan dianggap baik saja walaupun nilainya 110 ke atas. Nah, seperti ini. Karena saya tadi nilainya 94, berarti pakai yang ini. 110 plus sekian bla 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 bla, pengurangnya 91 karena 91 ke atas. Dan sebenarnya yang 76 seperti ini. Nanti akan seperti ini rumusnya, saya nggak perlu sampaikan panjang-panjang. Nah, pokoknya isikan aja rumus seperti ini. Nilai prestasi kerja kita kan berapa tinggal mengalir. Ternyata nilai kerja saya 110 plus 5,73, jadi 115,73. Ini nilai maksimumnya 120 untuk sesuai dengan SE 3 2021 ya. Nah, sebutannya kalau tadi 110 sampai 120 sangat baik, tapi ada catatan memiliki ide baru. Nah, kalau nggak punya ide, walaupun nilainya sekian tetap baik. Sama dengan 90 sampai 120 dan sebagainya sebutannya. Ini silakan buka di lampiran surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021. Lengkap di situ. Termasuk caranya membuat konversi seperti ini dimasukkan. Jadilah seperti ini saya punya tadi. Nah, nilai saya tadi kan berapa tadi? 115,73 setelah dibuat rumus ini. Berarti nanti akan kita tulis ini 115,73 Januari sampai Juni 2001. Kategori sangat baik karena saya tadi di sana menyusun buku ya untuk PAUD untuk seluruh kota Jayapura ini, SPM PAUD seluruh Papua, seluruh kota Jayapura karena kota layak anak dan sebagainya. Ada karya tulis di situ yang berupa ide untuk membuat institusi ataupun pemerintahan daerah itu bisa berkembang dalam hal apanya, karena saya bidangnya pendidikan, tentang pendidikan itu ide-ide yang seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih sekilas tentang bagaimana penyusunan SKP atau PPKPNS
penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil tahun 2001 periode Januari Juni. Sedangkan Juli ke atas nanti mengikuti surat edaran Menpan 3 2021. Demikian. Nanti akan mengikuti ini. SE tadi surat edaran nomor 3 tadi untuk pemberlakuan PP nomor 30 tahun 2019 untuk penilaian kerja pegawai negeri sipil. Bapak Ibu harus punya, download dan dibaca baik-baik. Untuk perilaku yang kemarin ada integritas, kemudian ada apa ya? Disiplin ya, itu nggak ada, tapi diganti dengan inisiatif kerja. Jadi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan. Bapak itu nanti membuat SKP awal tahun di bulan Desember nanti 2001 harus pakai ini, tidak pakai yang lama lagi. Yang lama itu berlaku sampai bulan Juni ini saja. Yang apa tadi? Ada disiplin, integritas, orientasi, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan tadi bagi yang struktural dan bagi yang jabatan fungsional. Bagi jabatan fungsional ini yang punya karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan, ketua tim atau apa seperti itu bisa diperhitungkan sebagai kepemimpinan. Demikian, terima kasih. Mari kita segera membuat PP KPNS atau SKP awal tahun Januari Juni 2021. Demikian, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat PNS di seluruh Indonesia.